Baik, selanjutnya kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan keberatan. Kalau ada juga pertanyaan boleh, tapi ajukan secara santun. Yang penting sampai dengan pelan ke mereka, mereka ngerti. Kalau tidak mereka ngerti, saya nanti yang menjelaskan. Iya, apalagi jangan sampai dimarahi saksi ini, takut nanti mereka hadir. Baik, silakan terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Saya awali dari saksi Saudara Samsul Ma'arif ya, atau Mas Arif ya. Tadi sudah banyak dibahas baik oleh JPU maupun penasihat hukum saya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya pertegas. Sebetulnya siapa yang menggerakkan saudara untuk berkomunikasi dengan saudara Anita atau Linda Puji Astuti? Saya atau Pak Dodi? Suaranya kurang kencang, Pak. Baik, saya ulangi. Nah, udah cukup bagus. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh saksi berhubungan dengan Anita? Apakah terdakwa ini? Bukan. Bukan. Jawabannya siapa? Saudara Dodi. Dodi. Nah, itu jawabannya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi masih debatable. Keterangan saudara pada BAP tanggal 13 Oktober poin 10 atau halaman 6 bandul 2. Saudara mengatakan bahwa pengiriman sabu yang 2 kg tanggal 3 Oktober ya kepada saudara Linda Puji Astuti. Keterangan saudara Dodi mengatakan itu inisiatif saudara. Tetapi dalam BAP saudara itu atas perintah saudara Dodi. Pertanyaan saya sederhana, yang mana yang betul? Yang betul ya, pada saat itu izin ke saudara Dodi tidak ada di rumah, Pak. Bukan. Saya nggak menanyakan Dodi sedang di mana. Jawabannya inisiatifmu atau ada perintah orang lain? Jawab. Inisiatif saya. Inisiatifnya. Berarti di BAP saudara diralat hari ini. Gimana? Baik, saya ulangi sebentar terdakwa. Itulah jawabannya yang kita catat. Ada yang berbeda, kami juga sudah baca itu ada yang berbeda. Dari penuntut umum, dari penasihat hukum. Itu kita catat, masing-masing kita menyimpulkannya untuk mengambil putusannya kelak. Kami untuk putusannya, penuntut umum dalam tuntutannya, penasihat hukum dalam pembelaannya. Silakan. Ya. Pertanyaan lain. Saudara dalam keterangan pada dinamika sidang sampai dengan hari ini mengatakan saudara mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sejumlah 50 juta untuk penjualan tanggal 24 September 2022 dan 200 juta pada transaksi yang tanggal 3 Oktober sampai dengan 11 Oktober. Pertanyaannya, apakah keuntungan-keuntungan tersebut diketahui oleh saudara Dodi? Potongan yang pertama tidak. Tapi yang 200 saudara Dodi mengetahui, Pak. Kalau saudara Dodi tidak mengetahui, apa maksud saudara minta bagian 50 juta itu? Ya, tidak ada maksud, Pak. Cuma untuk minta akomodasi aja, Pak. Tidak ada maksud? Jawabannya untuk akomodasi. Oh, terima kasih. Saudara ngerti artinya akomodasi? Terus terang saya tidak bisa membedakan, Pak, akomodasi dengan jasa kurir, Pak. Akomodasi itu penampungan seperti rumah dan sebagainya. Berarti Anda tidak menginap kan? Bukan. Oh, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, lalu apa yang menjadi dasar saudara mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik saya? Sedangkan saudara dari awal mengatakan tidak mengenal saya. Ini saya dengar sendiri ketika kita di berita acara konfrontasi tanggal 23 November 2022. Baik, Pak. Saya mengatakan seperti itu kan di BAP saya adalah sepengetahuan saya. Sepengetahuan itu maksudnya adalah berdasarkan saudara Dodi, cerita saudara Dodi, dan berdasarkan keterangan Anita, Pak, kepada saya, Pak.
penjelasan Anita kepada saya saat saya berkomunikasi kepada Anita, Pak. Ya. Taunya itu mengaitkan terdakwa dari Anita Dengan dan dari Dodi. Dodi, betul. Itu jawabannya. Ya, berarti saudara tidak mengetahui secara langsung bahwa sabu itu milik saya. Betul. Nah, tadi saudara kan mengaku saudara yang mencuri. Mengapa sekarang berubah menjadi milik saya? Saya berdasarkan keterangan Pak Dodi dengan Bukan, dari fisik aja. Dari fisik barang yang dijadikan objek pembahasan dalam persidangan ini adalah sabu. Yang menurut keterangan saudara, saudara curi atas perintah Dodi. Ya toh? Nah, sekarang kenapa saudara mengatakan tuh sabu milik Teddy, sabu milik Teddy? Apa yang menjadi dasar sebetulnya saudara mengatakan itu? seperti yang tadi saya bilang, Pak. Dari saudara Dodi dengan Anita mengatakan demikian. Loh, bukan. Saudara tadi mengaku kan kalau saudara yang mencuri kan? Betul. Betul. Nah, Gua mencuri, Pak. kok bisa itu dibilang itu punya saya? Kan Apakah perintah menukar itu kan bukan dari perintah menukar itu kan saya disuruh, Pak. ya disuruh? Yakin saudara atas perintah itu? Gimana, Pak? Atas perintah atau suruhan itu saudara yakini betul? Yakin, Pak. Kenapa tidak konfirmasi dengan saya melalui jalur apapun? Kan bapaknya Dodi juga jenderal. Baik. Saya tidak kenal Bapak, Pak. Bukan. Kan lewat bapaknya Dodi saudara bisa kan? Kalau saudara berniat baik, tidak punya niat jahat, saudara baik-baik bilang, Pak ini kok ada ini dan sebagainya. Itu kan lapor sama Pak Jenderal Maman Supratman itu. Itu di luar pikiran Ya, saya, Pak. Terima kasih. Kemudian pada tanggal 18 September 2022 itu tiba-tiba saudara mengirimkan foto kemasan yang diduga sabu di atas timbangan kepada handphonenya saudara Dodi. Dari mana barang itu tiba-tiba muncul? Mohon maaf yang mulia, saya lupa menyebutkan referensinya. Ada di percakapan antara handphonenya saudara Dodi dengan saudara Samsul Ma'arif. Ya. 102, gini dah, 4 barang tarik dan 300 ambil, nanti gue kasih langsung Kapolda aja lah. 103, kalau gue suruh nombok gak mampu. 104, 4 barang tarik ya. 107, 4 barang kita musnahkan. Nah ini yang paling penting yang mulia karena tadi hanya prolog. 110, saudara bertanya, musnahkan di mana? Kemudian saudara Dodi menjawab, bawa ke Cibubur dulu. Nanti kita bicarakan di sini dan kita sewa hotel aja, masukkan ke klosetnya. Saudara manusiawi sekali kalau lupa atas apa yang saudara tulis atau perbincangkan sekian bulan yang lalu. Saya pun lupa. Tetapi ini kan ada bukti digital yang sahih. Baik, terdakwa. Kemudian, lanjutkan. Tunggu sebentar. Kalau dia sudah jawab lupa. Tapi kan data ini lengkapnya dalam berkas ini. Kata jaksa tadi ini adalah alat bukti surat. Ya. Tentu bagian dari pertimbangannya ini. Dan tidak berubah. Apa yang ada pada kami penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Ini juga menjadi bagian dari berkas dan alat bukti. Ya, tapi kalau saksinya sudah lupa, ya kita catat lupa. Baik, lanjutkan pertanyaan yang lain. Saya lanjutkan 1 poin saja yang mulia. Kalau enggak barangnya dimusnahkan depan Anita aja, biar dia tahu kalau barang itu dimusnahkan atas perintah bos. Karena ini berkaitan dengan perintah saya yang video conference yang mulia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon maaf yang mulia, yang tadi tentang foto tanggal 18 September itu perlu kami tanyakan. Karena tidak ada lagi percakapan antara Dodi dengan Samsul Ma'arif di bulan Mei sampai dengan Agustus. Entah, saya tidak tahu maksudnya apa ini, penyidik tidak masukkan dalam berkas. Sama sekali tidak ada komunikasi, tiba-tiba muncul tanggal 18 kirim foto barang yang diduga sabu di atas timbangan. Baik. Tentang itu tuangkan nanti ketika Baik. pemeriksaan terdakwa maupun di nota pembelaan. Bisa bersama-sama dengan PH-nya, bisa masing-masing. Ya, semua kita terima itu, nggak ada yang dibatasi. Kedua belah pihak
kita dudukkan dalam kondisi sejajar dan objektif. Lanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan percakapan Saudara Samsul Ma'arif dengan Saudara Linda Pujiastuti. Di situ banyak sekali percakapan saudara yang menyebutkan, misalnya, tapi saya rayu dulu deh, sudah kubilang ke bos. Satu. Kemudian ingat ya, jangan salah bicara bos. Kemudian 80, Om Ted. Kemudian 120, 101. Laporan ke Bapak 360, Mbak. Sedang usahakan pembeli yang mau segitu. Kemudian 99, takut bos nyamar. Kemudian 155, usahain ya Mbak, taulah Bapak kayak apa. Kemudian 198, Bapak nanya perkembangan, saya jawab besok cair 2 sembako. Total invoice 360 kali 2, 720 juta. Banyak lagi yang lainnya, Yang Mulia. Saudara Arif mengatakan kata-kata bos atau bapak. Yang saudara maksud bos atau bapak dalam konteks percakapan saudara ini, saya atau Pak Dodi? Dalam keterangan itu yang saya maksud bapak, Pak. Karena kan saya yang diminta oleh saudara Dodi untuk menjadi dirinya dia. Dalam berkomunikasi sebagai Anita. Ya, itu dalam konteks ini ya. Ya. Tetapi realnya apakah dari saya? Kenapa Pak? Apakah realnya kata-kata bos dan sebagainya yang tadi saudara ucapkan di dalam percakapan ini, realnya ya, faktanya Bukan. ada saya perintahkan, tidak ada ya? Tidak, bukan real kan. Terima kasih, udah cukup. Berarti tidak pernah ada saya perintahkan itu kan, saudara ngarang toh maksudnya. Pertanyaan berikutnya, ini yang masih terkait dengan bukti percakapan Yang Mulia, halaman 50. Tadi sudah juga diperdebatkan, namun saya pertajam. Saudara mengirim berita kepada saudara Dodi yang bunyinya persisnya begini. Bikin interval waktu Bang, toleransi turun kombesmu itu kapan? Jika ra jelas, speak, musnahkan. Lalu sesuai rencana aja kita cairkan. Tembak Mabes. Nah, terserah saudara masih ingat apa lupa, saya ingin saudara menjelaskan apa maksud dari kalimat ini. Atau maknanya kemana? Baik. Bentar. Ya kalau Paham maksudnya itu. paham Pak, tapi komunikasi itu saya tidak ingat Pak. Komunikasinya tidak ingat. Kalau ada percakapan seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi. Saudara sudah disumpah. Tolong yang sebenarnya. Betul. Nah, tentang masalah ini. Saudara memang nggak pernah ingat atau yang lain? Silakan. Betul. Tidak ingat saya. Tidak ingat. Dia sudah disumpah, tidak ingat. Itu yang kita catat. Terima kasih Yang Mulia. Kira-kira saudara dengan saudara Dodi punya rencana apa sih terhadap barang sabu ini? Rencana apa Pak maksudnya? Nah ya itu yang saya tanyakan. Ini kan saudara bilang cairkan. Biarkan dulu, ya. Biarkan kita catat. Di sini ada Pak Jaksa yang terhormat. Silakan pertanyaannya. Nah, masih saya beri kesempatan. Iya, saya tarik kata-kata kira-kira. Saudara dengan saudara Dodi punya rencana apa dalam hal ini? Tidak ada Pak. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Padahal di sini sudah jelas dia untuk mengurus pangkat menjadi Kombes Pol dan langsung berhubungan dengan Mabes. Baik, saya ulangi, saya coba sedikit ya, biar lebih tajam. Saksi, dengar kemarin. Dilakukan tadi itu mengantar sabunya ke Linda. Kan begitu kan? Betul. Yang berhubungan dengan saudara itu kan Dodi. Betul. Kan, apakah pernah Dodi menyatakan bahwa, tadi udah diulang itu pertanyaan, sudah 4 kali sebenarnya. Supaya jangan berulang lagi. Apakah ada disebut Dodi bahwa itu adalah mengurus promosi, naik pangkat atau mau jadi apa di kepolisian? Tidak. Tidak ada Pak. Nah, itu yang diingatnya. Silakan yang lain. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan.
Pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2022, apakah saudara dengan saudara Dodi sama sekali tidak ada komunikasi? Dari periode berapa, Pak? Bulan Mei sampai dengan Agustus 2022. Iya. Ada komunikasi? Ada, Pak. Ya pasti ada ya. Ya, karena satu rumah, Pak. Ya, tetapi di hasil celebrate tidak pernah dimunculkan yang mulia. Kemudian setelah ada perintah untuk tarik barang, batalkan dan musnahkan tanggal 24 dari saya kepada Pak Dodi, lalu Pak Dodi menindaklanjuti kepada saudara, saudara pun meneruskan kepada saudara Linda. Pertanyaannya, mengapa tidak jadi dimusnahkan? Yang ada perintah menarik barang, Pak, bukan memusnahkan, Pak. Ya sudah. Itu, Pak. Hak saksi untuk tidak menjawab. Iya, Pak. Pertanyaan berikutnya. Pada saat pengiriman 2 kg sabu tanggal 3 Oktober 2022 kepada saudara Anita, saudara juga mengatakan pura-pura nombokin. Dan saudara Dodi juga bilang, ya sudah, supaya Linda terenyuh sama kau. Mengapa saudara lakukan pura-pura ini? Maksudnya pura-pura nombokin, Pak Dodi yang mau nombokin, Pak, bukan saya. Iya. Saudara, awalnya saudara. Baiklah yang mulia. Nanti ketika ada keterangan saksi ahli digital, kami akan kupas lebih dalam. Baik, silakan. Karena kami bertanya juga punya dasar. Baik, Bukan berdasarkan hal yang goib. silakan nanti. Terima kasih yang mulia. Tentunya saudara mengerti dan paham definisi dari saksi tadi sebagaimana diuraikan oleh Ketua Majelis Hakim. Pertanyaan saya, apakah saudara menyaksikan langsung bahwa saudara Dodi mendapatkan perintah dari saya untuk menyisikan atau menjual sabu? Tidak, Pak. Tidak ya, terima kasih. Jadi Saya hanya melihat dari WA-nya aja, Pak. Terima kasih. Kalau saudara tidak pernah menyaksikan langsung perintah itu dan sebagainya, lalu saudara bisa mengatakan bahwa ini atas perintah Kapolda dan sebagainya, itu saudara didikte siapa sebetulnya? Saudara Dodi bilang kepada saya, Pak, kalau itu adalah perintah Bapak. Itu loh. Lah ya, saudara kan tidak pernah menyaksikan, tadi bilang iya. Betul. Terus? Ya karena saudara Dodi yang bicara begitu kepada saya, Pak. Iya. Kalau saudara tidak menyaksikan langsung, mengapa saudara itu kok bisa mengatakan saya ada perintah menjual atau menyisikan sabu? Padahal saudara tidak pernah menyaksikan langsung saya ngomong gitu kepada Dodi. Betul, Pak. Iya. Mengapa? Tidak pernah saya melihat itu. Siapa yang mendikte berarti dalam BAP saudara? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Saudara takut berarti? Berikutnya yang mulia, hampir selesai. Pada percakapan antara saudara dengan saudara Linda maupun Dodi, di situ dicantumkan tentang harga-harga. Saya tidak mau menampilkan kembali di hadapan majelis hakim yang mulia karena saudara selalu mengingkari. Pertanyaan saya, siapa sebetulnya yang menentukan harga-harga itu? Tahu siapa yang menentukan harganya sabu itu? Saya mendengarnya dari Linda, Pak. Dengarnya Yang dari mulia, Linda. iya. Iya. Dari Linda yang mengatakan sekian. Obrolan saudara dengan Linda juga ada harga-harga. Bahkan saudara minta harga, untuk pribadi saudara 20, untuk tim 50 dan sebagainya. Itu siapa yang menentukan? Saudara apa saudara Dodi? Oh, itu saya, Pak. Ya itulah maksud saya. Jadi jangan membelokkan arah pertanyaan, nanti jawabannya juga belok. Terima kasih yang mulia. Berikutnya, kalau saya amati dan cermati dinamika persidangan dan keterangan saudara dari mulai penyidikan sampai dengan persidangan ini, ada beberapa keterangan-keterangan saudara yang berubah-ubah. Seperti ya,
Keterangan saudara berangkat dari Padang di BAP mengatakan naik Avanza. Hari ini saudara mengatakan naik Jimny. Kemudian tentang penukaran sabu saudara di acara konfrontir tanggal 23 November, saudara mengatakan tanggal 13, sedangkan sekarang saudara mengatakan tanggal 14. Itu yang kedua. Perubahan yang ketiga tentang tempat penukaran. Saudara dulu mengatakan di kantor, sekarang di rumah dinas. Kemudian yang keempat, saudara mengatakan barang milik TM, sekarang tidak pernah barang ada pada saya. Kalau barang tidak ada pada saya, kok saudara bisa mengatakan itu punya saya? Saudara mengatakan itu hari ini. Kemudian yang kelima, saudara tadi mengatakan berpisah di Merak. Dodi pakai Jimny, saudara ganti mobil. Sekarang saudara mengatakan di rest area Karangtengah. Yang keenam, pada BAP saudara bilang masih saudara dengan Dodi. Hari ini saudara mengatakan saudara asisten pribadi Dodi. Pertanyaannya, mengapa keterangan saudara sering berubah-ubah? Baik, saya rubah pertanyaannya. Keterangan yang saudara berikan yang benar, yang di persidangan ini, atau yang sebelumnya? Yang di persidangan ini. Itu yang kita buat pertimbangan, tapi bukan berarti kita lupakan hal-hal yang berbeda itu. KUHP kita memerintahkan yang berbeda itu ingatkan dulu, kemudian kita catat, simpulkan masing-masing, ajukan pada waktunya. Lanjutkan kalau masih ada. Jadi jawabannya, pertanyaannya mengapa saudara berubah-ubah? Tidak Pak, di poin yang ketiga itu saya memang dari awal mengatakan penukaran itu di rumah dinas. Saya tidak pernah ngomong di ruangan Kapolres Pak. Saudara Dodi yang mengatakan itu. Ya kan Dodi Pak, bukan saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, tadi saudara juga mengatakan bahwa setelah saudara menukar, itu saudara lapis lagi dengan lakban warna kuning atau coklat. Padahal yang saya saksikan juga ada bukti digital siaran langsung dari beberapa media, contohnya TV One, itu jelas lakbannya berwarna transparan atau bening. Yang mana yang betul? Bukan Pak, yang di lakban coklat itu kardusnya Pak yang berisi 5 Pak. Bukan sabunya Pak. Kalau sabunya itu dipres. Yang di lakban itu kardusnya yang berisi 5 sabu gitu. Ya itu warna coklat Pak. Bukan sabu plastik sabunya, bukan. Terserah saudara lah bilang apa. Yang jelas saya mencatat apa yang saudara katakan. Berikutnya, tadi pada keterangan awal, saudara ketika di-share name-card-nya, name-card tahu ya Mas? Kartu namanya Linda, saudara kaget. Saudara kaget kenapa saudara Linda kok bisa tahu kalau saudara seorang polisi. Tapi tadi pada dinamika berikutnya, saudara mengatakan bahwa Linda Pujiastuti tidak mengenal saudara yang mengaku sebagai DP yaitu seorang polisi. Jadi yang benar yang mana? Linda langsung mengatakan itu Pak. Dia mengatakan bahwa saya tahu kalau kamu itu polisi dari Pak Teddy. Dia yang bilang bukan? Iya, di keterangan selanjutnya Linda nggak tahu kalau saudara polisi. Iya betul Pak, dia dalam rangka sepertinya mau mancing-mancing gitu Pak. Kemudian saudara setelah menerima kiriman handphone saudara Anita dari saudara Dodi, saudara mengatakan tidak tahu ini untuk apa. Kalau tidak tahu maksudnya, kenapa tiba-tiba saudara jual? Apanya Pak maksudnya Pak? Kan saudara dapat nomor teleponnya Linda yang namanya Anita Cepu. Betul. Tadi saudara mengatakan, ini saya nggak ngerti apa maksudnya Pak Dodi mengirim ini. Begitu kan? Lupa lagi. Terbalik Pak, yang saya tidak mengerti itu adalah komunikasi pada Linda ini tujuannya apa? Sudahlah. Bukan share-nya Pak.
tujuan berkomunikasi kepada Anita ini apa? Lah iya, artinya saudara kan tidak mengerti disuruh apa ini. Betul. Iya. Lalu kenapa saudara kok bisa langsung menjual? Padahal maksudnya saudara nggak ngerti. Bisa langsung menjual gimana Pak? Itu kan komunikasinya 23 Juni Pak. Iya. 23 Juni kan? Iya. Kan saudara saat dikirimi nomor teleponnya Linda, kan saudara nggak ngerti maksudnya. Betul. Lalu tiba-tiba kenapa kok jadi jualan? Dia bilang Pak, kalau bahwasanya barang ini, harga dan lain-lain, Bapak sudah mengetahui. Saudara percaya? Ya dia kan orang yang Bapak share Pak. Saudara nggak konfirmasi sama saya? Saya kan nggak kenal Bapak Pak. Loh, kan saudara kenal Dodi. Saudara kenal orang tuanya Dodi, katanya saudara. Semua komunikasi saya kan saya kasih ke Dodi Pak. Ya. Saudara juga kenal ajudan saya, sama-sama Arif namanya. Terima kasih. Cukup. Ada sedikit lagi yang mulia. Baik. Tadi di awal saudara menerangkan bahwa awalnya saudara kaget ditunjukkan oleh Dodi tentang percakapan perintah untuk menyisikan sabu. Lalu kesini-kesini, saudara Dodi sering memerintahkan saudara untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Kok saudara tidak cross check lagi seperti awal? Misalnya, yang Dodi mengatakan bahwa Anita itu hanya dapat 10% saja. Kok saudara nggak melihat mana bukti dari bos? Baik. Mengapa? Kenapa tidak saudara klarifikasi? Kok Itulah. langsung saja dilaksanakan? Gimana yang mulia? Kenapa enggak saudara klarifikasi? Tanya misalnya sumbernya, itu pertanyaannya. Iya. Tapi langsung dilaksanakan. Iya. Karena saudara Dodi yang bilang kepada saya Pak. Dodi yang bilang, Iya. itu jawabannya. Terima kasih yang mulia. Saya rasa untuk saudara Arif selesai yang mulia. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.